Duduk di tempat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Baiklah anak-anakku semuanya. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya. Oke. Yuk, kita sama-sama. Ini Garuda Pancasilanya. Ayo, sama-sama. Sama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Akibat proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, namun adil mampu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baiklah anakku semuanya. Itulah tadi lagu wajib nasional ya. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi, menyanyikan lagu wajib nasional tadi, menambah, menumbuhkan semangat kita untuk belajar, menumbuhkan cinta kita terhadap agama kita dan terhadap negara kita. Baiklah anakku semuanya. Jadi seterusnya, Bapak absen dulu ya. Jadi siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa? Ketua? Yang nggak hadir tadi siapa? Hadir semua? Hadirnya yang si Jordan tadi ya? Jordan. Oh iya Jordan. Oh iya berarti Jordan. Keterangan ini tadi katanya kurang sehat. Oh iya. Tidak apa-apa. Ini orang tuanya sudah melapor tadi kan. Jadi mudah-mudahan kawan kita ini sehat. Oke, bisa bergabung lagi bersama kita. Baiklah anakku semuanya. Seterusnya kita lanjutkan materi seterusnya. Sebelum kita lanjut ke inti, kita cek dulu ya. Kita cek lingkungan masing-masing. Perhatikan di lingkungan masing-masing dekat meja, apakah masih ada sampah atau tidak. Kalau ada diambil, kalau tidak ada berarti sudah cukup. Berarti sudah bersih ya. Alhamdulillah. Ini memang ada sedikit tanah, ya tidak apa-apa. Karena memang berhubungan kondisi kita ini musim hujan. Padahal kita ini di bukit-bukit gitu ya. Jadi maklumlah kalau ada sedikit ya. Oke lah. Baiklah anakku semuanya. Seterusnya, Bapak kasih tahu dulu bahwasanya sebelumnya kita sudah berbicara bagaimana kita itu melihat kondisi kita ini, lingkungan kita ini berubah, kemudian bangunan di sini juga berubah, gitu. Jadi itu pelajaran sebelumnya. Jadi pelajaran yang sekarang ini ada kaitannya dengan pelajaran sebelumnya. Makanya kita harus semangat dalam belajar hari ini, ya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar berbicara bagaimana subjek ataupun manusianya atau kita ini bisa berkembang. Dulu tempatnya ataupun lingkungannya, sekarang kita sendiri bisa maju. Jadi kira-kira apa itu materinya? Apa materinya? Mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Oke, baiklah anakku semuanya. Jadi pada hari ini kita akan berbicara tentang mobilitas sosial. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi untuk anak-anakku semuanya, terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini, manfaatnya untuk kita adalah bagaimana kita itu bisa memahami mobilitas sosial dan
kita nanti sebagai contoh bisa juga meningkat mobilitas sosial kita. Artinya apa anak-anakku semuanya? Artinya kita di masyarakat itu memang harus meningkat, harus maju dari sebelumnya. Jadi itu. Jadi setelah kita berbicara, belajar nanti mobilitas sosial, kita tahu pengertiannya, kita tahu faktornya, kita tahu salur-salurannya. Jadi kita praktekkan, ya, kita praktekkan, kita pelajari, kemudian kita harus lanjut. Seperti itu ya. Itulah anak-anakku semuanya. Jadi anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita itu menggunakan model problem based learning. Ini model pembelajaran berbicara tentang kasus. Makanya nanti Bapak kasih kasus kepada kalian. Ada kasusnya. Kalian simak nanti kasus itu, kalian catat apa yang perlu dicatat di sana. Nanti Bapak bagikan nanti LKPD-nya supaya kalian lebih paham nanti, terarah. Ya. Kemudian penilaiannya, jadi jangan salah. Nanti ada penilaiannya ketika kalian diskusi. Pertama penilaian diskusi. Ya, ada penilaian diskusi itu yang pertama mencari informasi. Kalian nanti mencari informasi tentang yang ditampilkan nanti. Kemudian kemampuan berargumentasi. Berarti kalian berargumen, berbicara tentang itu, berargumen, menurut saya ini kalian catat di LKPD nanti. Kemudian kemampuan menjawab. Kerjasama dalam kelompok. Tadi mencari informasi, kerjasama dengan kelompok, makanya harus aktif satu kelompok itu. Jangan ada yang satu diam, satu diam. Jadi harus, karena ini dinilai. Ya. Kemudian keaktifan dalam diskusi. Setiap individu itu aktif dalam diskusi itu juga ada nilainya. Itu. Kemudian setelah selesai diskusi, langsung presentasi. Presentasi juga ada nilainya. Apa yang dinilai? Kemampuan presentasi. Makanya nanti harus sanggup. Ya kan? Kemudian apa lagi? Kemampuan berargumen. Menjawab pertanyaan nanti, berargumen yang kita sampaikan lah. Kita sampaikan apa. Kemudian kemampuan menjawab. Ada nanti bertanya kelompok lain, kita menjawab. Dengan lantang, dengan benar. Bisa dipahami? Jadi kemudian pengusahaan materi kita tentang apa tadi? Mobilitas sosial. Nah, kalau sudah bisa dipahami tekniknya, oke, kita lanjutkan kegiatan selanjutnya. Jadi sebelum kita masuk kegiatan inti, kita terlebih dahulu bentuk kelompok masing-masing. Ya, silakan bentuk kelompok masing-masing. Udah, geser. Udah, cepat ya. Habis waktu. Udah. Udah kan? Berarti ini kita taruh di sini dulu ya. Ini. Jadi ini untuk presentasi nanti, ya. Jadi sudah siap semuanya kan? Dari bentuk kelompoknya masing-masing? Siap, Pak. Siap, Oke. Pak. Kalau sudah siap, Bapak bagikanlah dulu ininya ya.
materinya supaya kalian lebih paham lah nanti. Oke. Nah ini LKPD-nya udah ada ya. Oke. Oh ya, ini mohon maaf dulu, ini ada yang terlewatkan ini ya. Berarti nanti kita bagikan dulu ini. Ada yang kesalahan. Oke. Baiklah anak-anakku semuanya. Selanjutnya, perhatikan di depan. Ini semuanya hadap sini ya. Semuanya hadap sini. Semua udah? Masing-masing kelompok memperhatikan ini. Simak baik-baik. Simak baik-baik videonya. Nah, kita masuk dulu. Oke. Oke. Baiklah anakku semuanya, ini pertama, Bapak ini mohon maaf, ini ada terlewatkan tadi tujuan pembelajaran dulu kita ya. Tujuan pembelajaran. Oke, kita klik tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, itu yang pertama, mengungkapkan kembali konsep mobilitas sosial dengan benar. Mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan benar, menelaah faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan tepat, menjelaskan saluran-saluran mobilitas sosial dengan benar, menganalisis dampak mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial dan budaya dengan benar, menyajikan laporan hasil diskusi kelompok tentang menganalisis kasus mobilitas sosial di dalam masyarakat dengan percaya diri. Ini tujuan pembelajaran kita. Ada 7. Lumayan banyak ya. Tapi Bapak yakin kita semua akan bisa. Itu tujuan pembelajarannya. Jadi untuk materi pokok anak-anakku semuanya, ini sebelum kita bermasalahan kita nanti, untuk materi pokok, ini sekilas kita itu pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, saluran-saluran mobilitas sosial, dampak mobilitas sosial. Dan sebenarnya kalau kita klik di sini, kita pengen tahu, ini kita klik ini, muncul dia, mobilitas sosial ada di ini. Tapi jangan pala ini nanti, karena Bapak udah siapkan bahannya, Bapak nanti serahkan kepada kalian bahan ajarnya, materinya. Jadi kalian tinggal membaca, kalian baca pahami, ya. Yang penting mau bekerja sama ya. Bisa dipahami kan? Oke. Jadi kita langsung ke masalahnya. Jadi simak baik-baik ya. Kita simak baik-baik. Kira-kira apa yang perlu kita pahami di situ nanti. Yuk kita dengarkan sama-sama. Selamat siang, Anda menyaksikan IT Update bersama saya Yasin alias Siregar. Gubernur Riau Syamsiar resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021 Kabupaten Indragiri Hulu, Rezeki Melani Yopi dan Junaidi Rahmat. Pelantikan dan sumpah jabatan berlangsung hari ini di gedung daerah Balai Pelangi Kabupaten Kediaman Gubernur Riau. Pengambilan sumpah jabatan serta pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu terpilih Rezeki Melani Yopi SE dan Dr. Andes Haji Junaidi Rahmat MSI berlangsung hari ini di gedung daerah Balai Pelangi Komplek Kediaman Gubernur Riau dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kepala Biro Kementerian dan Otonomi Daerah membacakan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/1042 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131/14/281 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dr. Andes Haji Samsuar MSI berharap agar kepala daerah yang baru dapat bekerja lebih ekstra di masa pandemi COVID-19 ini untuk dapat memulihkan ekonomi masyarakat serta menjadikan Indragiri Hulu lebih maju lagi. Guna menjamin seluruh rangkaian kegiatan dan Beliau dan juga berpesan untuk mempercepat vaksinasi masyarakat yang belum divaksin, juga menegaskan tentang mengantisipasi adanya kebakaran hutan dan lahan. Setelah dilantiknya saudari-saudara pada hari ini,
Maka diharapkan Nur Haji Yopi Arianto SE, Bupati periode 2016-2021, dan juga PJ Bupati Dr. Andes Haji Khairul Rizki MSMP. Acara ditutup dengan pembacaan doa oleh Khairul Hasani MAG dan foto bersama serta pemberian ucapan selamat. Hairunisa Putri Musliani, IDTV melaporkan. Demikian IT Update hari ini. Jangan lupa menggunakan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Itulah tadi sekilas pelantikan bupati kita. Siapa nama bupati kita? Jadi nama bupati kita itu Rezita Melani Yopi. Ini bupati termuda, ya kan? Jadi ini kebanggaan kita. Jadi anak-anakku semuanya, setelah kita melihat video tadi, Bapak harapkan kalian bisa menganalisis dari video tadi. Mulai dari apa bentuk-bentuk modal sosial kasus tadi, apa faktor pendorong bupati kita ini bisa naik, kemudian bagaimana saluran dia bisa menjadi bupati, kemudian apa dampaknya bupati kita ini bupati kita menjadi bupati, apa dampaknya bagi kita, bagi budaya kita. Ini yang kalian nanti tuliskan di LKPD. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau begitu sekarang kita lanjut. Itu mengerjakan LKPD. Ini Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Nah, ini kelompok 2. Ini LKPD-nya, ya kan? Ini bahannya. Nah, kalian baca. Ya. Oke, kita kerjakan dia. Ini udah lengkap semuanya di sini ya. Kalian lihat. Nah. Kalian baca, udah lengkap semuanya di sini. Silakan baca ya. Udah? Baiklah anak-anakku semuanya. Kalau semuanya sudah dapat, ya kalian baca. Ini LKPD-nya itu yang ini tuh ya. Coba perhatikan. LKPD-nya yang ini, ya kan? Kemudian kasusnya yang video tadi, kalian catat di sini nama kelompok, ya kan? Kemudian nama tokohnya tadi siapa? Bupati kita, catat. Kemudian bentuk mobilitas sosialnya apa? Faktor pendorong dia jadi bupati apa? Faktor penghambatnya, kalau nggak ada faktor penghambat, nggak usah ditulis. Yang ada aja. Kemudian saluran mobilitas sosialnya apa? Dampak mobilitas sosialnya apa? Untuk menjawab ini, kalian bisa membaca materi bahan ajar yang Bapak kasih. Nanti kalian bisa akan menjawab sendiri. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami kan? Oke. Silakan. Udah paham enggak? Udah, coba mana suaranya? Udah paham belum? Oke, kalau sudah paham, kerjakan. Udah, ingat ya, harus kerja sama. Karena ini Bapak nilai ini. Bapak nilai siapa yang aktif, siapa yang tidak. Ya. Ini langsung apanya ya? Kerjasama nanti diketuai oleh ketua, nanti notulennya yang menulis. Jadi harus kerjasama kalian, ya. Nama ketuanya, ini tidak apa-apa. Ini siapa ketuanya kemarin di sini? Nah, benar, ini aja tidak apa-apa. Jadi kerjasama lah ya. Kalian tulis nama tokonya, kemudian bentuk modal sosialnya apa. Jadi untuk menjawab ini kalian baca dulu apa itu bentuk sosial apa aja. Nah, gitu. Kalau tidak dibaca tidak bisa jawab.
terkait dengan video tadi ya. Baik. Jadi ini Bapak sambil jalan ini menilai kalian, makanya harus aktif semua. Boleh bersuara, enggak apa-apa. Ini bersuara boleh. Jangan ini. Oke. Sorry. Ah. Ini nama kelompok semua. Ya, nama kelompok kalian. Tulis. Iya, tulis. Matikan lagi.
tampil duluan? Oke. Anjay, kamu bohong. Oke, siap. Wait, wait. Kok semuanya, Pak? Jadi, Oke, kita akan rapat. Oke, rapat dulu, rapat. Oke, jadi anakku semuanya, sekarang kita masuk presentasi. Artinya nanti kita simak apa yang disampaikan oleh kelompok 1, ya. Kalau ada pertanyaan, tanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti tidak usah ditanya. Ya, siap semuanya? Siap. Oke, kalau begitu silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil tentang diskusi kami tentang mobilitas sosial mengenai Bupati Indragiri Hulu. Saya akan menyampaikan diskusi kami tentang Bupati Indragiri Hulu. Nama tokoh Rezita Melani Yopi. Bentuk mobilitas vertikal. Alasannya, dia dari orang biasa hingga mencalon menjadi bupati dan dia terpilih menjadi bupati. Dan faktor pendorong yaitu faktor politik. Alasannya, karena dia bergabung dengan partai politik hingga menjadi seorang bupati. Saluran mobilitas sosial organisasi politik. Alasannya, karena dia mengikuti atau kerjasama bersama partai politik Golkar, Nasdem, dan Haruna. Dampak mobilitas sosial, dampak positif. Alasannya, semakin maju, semakin berkembang budaya-budaya lainnya yang masuk ke info. Dampak negatif, di desa kami tidak pernah masuk listrik dan jalan semakin tidak bagus. Sekian hanya ini pendapat kami. Sekian pendapat kami. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Ayo, silakan. Oke, dari kelompok. Oke, dari kelompok 4. Silakan bertanya. Silakan. Profil Rezita Melani Yopi. Rezita Melani Yopi lahir pada tanggal Pada tanggal 7 Mei 1994 di Desa Jampura. Apakah benar jawabannya? benar. Terima kasih oleh kelompok 4 yang telah memberi pertanyaan kepada kami. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lainnya? Pertanyaan cukup ya. Oke, nanti kalau ada lagi nanti sampai lagi ya. Silakan tutup kelompok 1. Terima kasih telah memberi kesempatan kami maju. Sudah kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup sama dia aja. Bahwasanya yang menyebabkan ataupun bentuk mobilitas sosialnya itu vertikal, ya, karena memang dia tadi orang biasa menjadi
Bupati. Ya. Kemudian apa faktor kriminalisasi dia karena bergabung dengan partai politik. Apa dampaknya bagi kita di Sulawesi? Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh kelompok Oke, sekarang lanjut kelompok Dua. apa lagi? Dua. Oh iya, 3 atau berapa? Dua. Oke, Dua. bawa kursinya. Hah? Sini kok sini. Oh, udah matang, bagus kok di situ. Kan nanti siapa tahu ada yang ngomong dari sini dari sana gitu. Bang, gitu. Itu bahayanya nanti. Kalau di sini mantap kan. Semangat itu positif. Wih. Semangat Juli. Gio samping. Oke, yang kasih semuanya. Sekarang kelompok Dua. simak baik-baik apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Nanti silakan berkomentar atau memberikan saran. Sarannya boleh juga, terserah kalian aja memberikan saran atau ini boleh bertanya, boleh bersaran, boleh berkomentar. Ya, yang penting simak. Oke, kelompok 2 udah siap? Siap belum? Apa lagi? Astaga. Ya, berkomentar, memberikan masukan terkait. Siap kelompok yang 2? Oke, silakan kelompok 2. Keraskan sedikit. Selamat pagi semua. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 mau menyampaikan pendapat kami tentang mobilitas sosial. Udahlah. Pendapat kami tentang mobilitas sosial. Nama toko Regita Melani Yopi. Bentuk mobilitas sosial vertikal ke atas. Alasan orang biasa yang mengikuti kegiatan politik dan berhasil diangkat menjadi bupati. Faktor pendorong politik. Alasan bergabung berdemokrat dan mencalonkan diri lalu diangkat dipilih menjadi bupati. Saluran mobilitas sosial organisasi politik. Alasan memperjuangkan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Dampak mobilitas sosial positif. Alasan semakin sejahtera. Yang pendapat kami dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Ayo silakan yang mau bertanya, bertanya. Kelompok 1 apa? Komentarnya, sarannya atau apa? Silakan. Sarannya apa? Ayo. Udah lebih bikin aja lah. Astaga. Ini
Baca. Oke, silakan kelompok 2 menjawab kenapa dampaknya semakin sejahtera tadi. Kenapa sejahtera ya? Sejahtera. Oke, silakan. Karena dia jadi mencari bupati supaya masyarakat yang ada di Riau ini menjadi sejahtera, hidup Betul lah. Kamu tuh ada tuh bang. Bagaimana masih ada kita nih? Bagaimana? Ini kawan kita bertanya loh. Kalau kalian mau bertanya lagi, nggak ada lagi, udah cukup, sudah puas kan gitu. Ini jangan diam aja. Udah pas. Kita kan kelompok waktu tuh. Udah 1 jam. Selamat siang, sekian dan terima kasih. Disampaikan oleh kelompok kuat tadi terkait dengan mobilitas sosial bupati kita itu sudah benar. Namun demikian di sini ada Bapak tambahkan terkait dengan kesejahteraan. Kalau kita perhatikan dari segi sosial, memang kita ini sudah sejahtera dibandingkan dari sebelumnya. Walaupun ada yang sejahtera, sudah sejahtera. Apa yang sudah sejahtera itu? Misalnya, kalau kita perhatikan masyarakatnya itu sudah punya mobil, banyak punya mobil. Itu kan tidak lepas dari bupati kita, ya kan? Banyak masyarakat itu yang awalnya punya mobil sudah punya mobil, yang awalnya belum ada rumah sudah punya rumah. Makanya dampaknya itu positif dan kita sejahtera. Jawabannya betul dan penjelasannya tadi itu yang perlu kita sampaikan tadi itu sudah bagus. Oke. Menurut Bapak apa yang disampaikan oleh penampilan dari kelompok 2 tadi sudah mantap. Oke. Sekarang kita lanjut antara kelompok 3 dan kelompok 4 maju. 3, 4. Oke, 3, 6, 4, 8. Sekarang nggak usah lagi pakai kursi, langsung berdiri aja di atas meja.
siap kelompok 3. Kelompok lain silakan ya. Oke, ini yang lebih 6. Coba tidak apa-apa. Ini kelompok 1 ini mundur lagi. Kelompok 3 sampaikan hasil diskusinya dan kelompok lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Bu. Udah biar kena ya. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang mobilitas sosial yang mengenai tentang Bupati. Tokoh Bupati Melani Yopi Siregar untuk mobilitas sosial kejar ke atas. Alasan logika memutuskan yang faktor politik. Alasan dia bergabung dalam partai politik Golkar, lalu dia menyalonkan dirinya menjadi bupati. Saluran mobilitas sosial pendidikan. Alasan dari SD Negeri 001, SMP Negeri 1, SMA S1 di Universitas Riau dan lulus pada tahun 2018. Dampak positif dampak mobilitas sosial. Alasan yang mendapat untuk dapat memulihkan ekonomi masyarakat serta Nah, itulah hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Jangan malah ada lah. Masukan. Oke. Kami dari kelompok 2 yang bertanya adalah pemilihan calon bupati berapa suara yang berhasil didapatkan Rezita. Bagaimana kelompok 2? Apakah jawabannya memuaskan atau benar? Benar dan memuaskan. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi? Kami sudah sangat puas. Komentar ini masukan kepada mereka menurut kami penyampaiannya atau suaranya atau apa. Oke. Oh ya aku tuh. Ayo. Suaranya agak kecil, Pak. Mana? Maksudnya suara virus tadi nggak kedengaran di sini, Pak. Iya sampaikan. Ambil kelompok. Kelompok 4. Hadiri. Ayo Bu. Kami dari kelompok 4 ini mengaku. Perkenalkan dulu kelompok dari mana, apa yang kurang. Silakan. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan suaranya yang sampai ke sini, Pak. Nggak ada kedengaran di sini, Pak. Oh, iya. Oke, jadi masukannya suara untuk bertemu berikutnya harus ada kerasnya ya. Oh itu masukan. Jadi masukan-masukan itu dibutuhkan untuk kesempurnaan penampilan berikutnya. Oke, boleh juga. Kelompok 1 ada yang mau disampaikan? Tidak suaranya? Tidak apa make upnya. Udah pas ya? Udah pas. Tidak ada pertanyaan yang kami ingin tanyakan. Make upnya belum Sekian, tepat. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mantap juga ini ya.
Woi, ada doi. Enggak bang, itu cucinya patah. Kalian dengar ya, woi. Tolong kasih tanya udah diam dan tolong kalian sudah diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang mobilitas sosial yang mengenai tokoh Rezita Meilani Yopi yang akan dibacakan oleh Vicky Syaputra. Nama tokoh Rezita Meilani Yopi. Rezita Meilani Yopi merupakan salah satu bentuk mobilitas vertikal ke atas. Karena Rezita Meilani Yopi yang dulunya orang biasa jadi bisa menjadi bupati. Faktor pendorong, faktor politik. Alasan bergabung dengan partai politik lalu mencalonkan sebagai bupati terus menjadi bupati. Saluran mobilitas sosial, organisasi politik. Dia bergabung dengan partai Golkar dan mencalonkan bupati sehingga terpilih, kemudian dilantik menjadi bupati oleh Gubernur Riau. Dampak mobilitas sosial positif, membangun Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau lebih maju mencapai kesejahteraan. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau memberi saran kepada kelompok kami? Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan berapa anak Rezita Meilani Yopi? Rezita Meilani, dia merupakan ibu dari 3 orang anak. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah Ada yang benar? mau ditanyakan lagi? Ini kan masukan bisa juga. Ayo dipersilakan bertanya. Masih ada lagi? Tanyakan. Ada yang mau ditanyakan?
Tidak, bilang aja komentarnya. Masih ada enggak? Nah, bertanya memberikan masukan. Ini bagus ini coba. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, berapa masa jabatannya Rezita Meilani? Bertanya juga dari jam. Bertanya juga dari ini. Siapa yang bertanya? Ada ini. Siapa yang memberikan masukan? Ada ini. Cepat aja kalau tidak pasti tidak kelihatan. Sama aja. Bertanya memberikan masukan sama. Bang. Apakah jawabannya benar? Ayo, bagaimana? Kelompok 3, 4. atau bisa juga nanti kelompok lain menjawab juga. Kita tanya dulu moderator. Boleh enggak? Kami menunjuk. Nah, ini tergantung moderator.
penampilan kelompok 4 tadi itu sudah bagus menurut Bapak. Cuman ini komentarnya. Untuk besok yang tampil itu bajunya harus dimasukkan karena tadi koyak misalnya. Karena koyak bisa dipakai. Tapi akhir itu dia. Besok harus dijahit itu bagus berbaju ya. Bawa ke tinggal. Pak, kita makan baju kayak gitu, Pak. Kan harus semuanya. Tadi kalau kita melihat proses apa namanya awalnya belum tahu, ini sudah tahu. Jadi artinya nah, oke. Jadi ini masukan untuk semuanya. Ketika tampil itu semuanya harus kompak, jangan ada yang berisik jangan. Iya, Pak. Malu saya, Pak, sama saya pengen keluarga, Pak. Baikkan satu semuanya. Setelah kita tampil semuanya, secara umum penampilannya sudah bagus. Jadi untuk tangan untuk semuanya. Seterusnya kita menyimpulkan materi kita pada hari ini. Kesimpulannya apa gitu kan? Oke, sekarang ini dulu. Siapa kira-kira yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oke, silakan. Nah, siapa menyimpulkan terserah. Mika? Ya, ayo silakan Mika. Apa kesimpulannya materi kita pada hari ini? Oke. Kesimpulannya apa materinya pada hari ini? Silakan. Silakan. Sampaikan aja apa bentuknya tadi apa terserah. Silakan apa kesimpulannya? Kesimpulannya, setelah kita ketahui bahwa yang tadi kita sampaikan termasuk biodata Rezita Melanie Yopi. Oh, oke. Iya, oke. Oke, ada lagi kira-kira yang mau menyimpulkan? Iya, ada Pak. Kalau ada, ini mendengarkan, ya. Kemudian tadi menyambung apa yang disebutkan oleh Kapten dari kita juga. Jadi bahwasanya memang kesimpulan materi kita itu bentuknya seperti waktu penolongnya organisasi politik, dampaknya positif bagi kita semua. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan refleksi materi pelajaran. Refleksi apa yang kalian dapat, apa yang terjadi, apa yang terjadi, apa langkah selanjutnya. Itu refleksi dia. Oke. Untuk itu kelompok siapa yang mau refleksi apa yang dapatkan belajar pada hari ini. Setelah belajar hari ini mungkin kita sudah tahu siapa nama bupati, sudah tahu siapa nama bupati, berapa tahun dia menjabat, kemudian berapa anaknya, kan sudah tahu tadi itu setelah belajar. Refleksi. Oke, silakan dulu. Silakan refleksi dulu. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Silakan. Iya. Ayo. Refleksi pelajaran apa yang kamu dapat, sudah tahu bupatinya, berapa tahun dia menjabat, oke, silakan. Apa yang kamu dapat sekarang ini? Umur berapa tahun menjabat siapa? Oke. Jadi mungkin saya masih malu-malu karena masih pertama bertimuan ya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ada sudah lama masih malu-malu. Bapak yakin sebenarnya kalian bisa atau di Bapak coba
besok ini harus kalian sendiri. Bapak sama. Jadi anak-anak saya pada refleksi belajar pada hari ini. Bahwasanya ternyata kita sudah tahu bahwasanya bupati kita ini adalah bupati termuda. Kemudian beliau itu awalnya dari orang sederhana, rupanya sekarang sudah menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses. Paham kira-kira? Ya. Jadi masih ada lagi refleksi yang kita dapat. Jadi mudah-mudahan melihat dari kisah ini, cerita dari beliau ini, maka membawa pelajaran bagi kita juga harus seperti beliau. Untuk ke depannya kita harus sukses. Kita harus aktif organisasi. Gitu. Ya, oke nak semuanya. Artinya pelajaran kita ini sudah cukup. Pada hari ini kita masuk terakhir. Ini terakhir. Terakhir mengerjakan soal-soal. Soal-soal ini kelompok aja. Dan ada kelompok kerja bersama nanti dijawab dengan CPP. Nanti langsung bisa. Aku ambil berkasku. Oke. Silakan ya. Dijawab. Nah, ini. Jam 5 kabur.
totalitas masyarakat Indonesia untuk kedua dunia. Ya, itu sampai sini aja materi kita. Untuk itu kepada ketua kelas silakan ditutup. Ya, tutup dulu. Duduk seluruhnya. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru.